teman semua yang hadir pada hari ini. Selamat datang di acara Instagram Live yang diselenggarakan oleh Duo Lucky Channel. Dan untuk hari ini kita akan membahas seputar, akan ngobrol santai bersama dengan tiga pembicara kita pada hari ini. Dan topiknya sangat menarik karena ini sangat relate dengan masa pandemi, khususnya bagi teman-teman yang join saat ini adalah para pelaku UMKM di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana membangkitkan UMKM di masa pandemi yang saat ini it's been almost 2 years gitu pandemi ini terjadi di Indonesia, dan telah hadir bersama kita ada Ibu Sondang Tampu Bolon ST, anggota DPR Republik Indonesia Komisi 6 fraksi PDIP, dan juga nanti akan bergabung ada Mbak Esti Arimi Putri, anggota DPRD DKI Jakarta, dan sudah bergabung juga ada Bang Andreas Denny Panjaitan selaku founder Mangasi Baik yang juga adalah salah satu pelaku UMKM di Kota Purwakarta. Oke, baik, langsung saja mungkin saya akan ngobrol santai dengan Bu Sondang terlebih dahulu. Oke. Oke, baik Bu. Oke Bu, baik. Ngobrolin soal UMKM Bu nih di Indonesia. Apa saja yang kemudian, apalagi Ibu sebagai salah satu representatif dari kami, masyarakat Indonesia yang ada di kursi Komisi 6 DPR RI, bagaimana kemudian, apa saja nih Bu, kebijakan-kebijakan dari Komisi 6, khususnya dalam membangkitkan UMKM di masa pandemi ini Bu, kira-kira. Dan kemudian bagaimana menjalin kerjasama dengan kementerian di Indonesia untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia saat ini, khususnya dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel, terima kasih Mas. Sorry tadi saya agak lupa namanya, Denny ya? Iya, Aden, Denny, boleh. Aden ya, biar lebih akrab aja. Ya, selamat siang semuanya teman-teman, sahabat Instagram. Senang sekali bisa bertemu dengan situasi COVID-19 ini. Ternyata tidak menyurutkan kita semua untuk bisa tetap bertatap muka walaupun secara daring seperti ini ya. Oke, jadi senang sekali dengan tema yang bisa diangkat pada siang hari ini, bagaimana meningkatkan UMKM di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya mau sedikit mengulas dulu, menjelaskan kepada teman-teman, walaupun sebenarnya mungkin teman-teman bisa lihat, bisa googling ya. Saya ini sebagai anggota Komisi 6, Komisi 6 DPR RI itu tugasnya apa saja sih, dan kira-kira kaitan tugas itu di bidang apa. Kami ini di Komisi 6 bidangnya itu adalah yang berkaitan dengan perindustrian, investasi, UMKM, dengan mitra-mitra seperti BPN, BKPM tadi investasi sudah ya. Nah, tentu saja memang masa COVID-19 ini membuat semua sektor, terutama di sektor-sektor ekonomi, semuanya akhirnya lumpuh begitu. Salah satunya adalah di sektor UMKM. Tetapi kalau kita lihat dari segi data, ternyata usaha-usaha yang bergerak di bidang yang berskala besar itu ternyata tidak cukup agile. Tidak cukup agile, malah justru usaha yang dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah ini malah justru lebih bertahan dibandingkan usaha-usaha besar. Dan hal ini itu juga terjadi pada saat kita mengalami krisis ekonomi tahun 1998. Gitu. Nah, oleh karena itu kami sebagai legislatif, jadi kita belajar ya kalau DPR RI itu adalah dari segi legislator. Kalau pemerintah itu adalah eksekutif yang membuat kebijakan-kebijakan atau mengambil aksi-aksi. Nah, tetapi kalau kami di DPR RI adalah legislatif yang membuat undang-undang, kemudian membuat anggaran, kemudian mengawasi daripada kegiatan daripada pemerintah dalam melakukan kegiatannya, dan juga pengguna daripada anggaran. Nah,
Kemudian itu sekilas apa yang kami kerjakan di Komisi 6. Nah, sekarang apa saja yang kami lakukan di Komisi 6. Nah, memang akhirnya kami bersama dengan pemerintah itu mendorong kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia untuk bergotong royong meningkatkan kesejahteraan daripada usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kami di DPR RI melakukan yang namanya kemarin pembuatan undang-undang, teman-teman tahu semua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini sesungguhnya adalah tidak lain dan tidak bukan, salah satunya di dalamnya adalah untuk bagaimana mempermudah dari investasi, menyederhanakan regulasi, dan salah satunya agar bagaimana usaha mikro dan kecil dan menengah ini bisa bisa tetap bisa naik kelas begitu. Naik kelasnya dalam hal apa? Pertama, bagaimana mereka didukung daripada segi kualitas. Ya, kita tahu ya kalau misalnya usaha mikro, kecil, dan menengah itu anggapannya daripada masyarakat itu adalah barang-barang yang mungkin ya kurang begitu bagus dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya apakah ada kerajinan-kerajinan tangan, kemudian ada produksi daripada makanan dan lain sebagainya. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bagaimana kami memberikan satu keberpihakan supaya bagaimana usaha mikro dan kecil dan menengah itu bisa naik level, gitu. Jadi mudah dalam hal pengurusan seperti misalnya sertifikasi, agar mereka mendapatkan sertifikasi SNI. Kemudian agar mereka mudah dalam hal pengurusan izin-izin. Ya kan, kalau kita tahu selama ini dalam hal pengurusan izin-izin itu susahnya minta ampun. Dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu semuanya harus dijalani. Nah, itu bagaimana kami membuat satu undang-undang agar bagaimana izin-izin itu bisa satu pintu, begitu. Nah, kemudian apalagi yang kami lakukan dalam hal mendukung daripada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di anggaran APBN pemerintah pada tahun 2020 itu di pos-pos kementerian seperti tidak hanya Kementerian Koperasi dan UMKM, tetapi ada di Kementerian Perindustrian, ada di Kementerian Perdagangan. Itu kami memasukkan pos-pos atau alokasi untuk bagaimana peningkatan daripada kualitas usaha mikro dan kecil dan menengah. Nah, khusus daripada Kementerian Koperasi dan UMKM, di sana terdapat satu pos alokasi anggaran yang disebut namanya bantuan Presiden untuk usaha mikro dan kecil dan menengah. Teman-teman mungkin tahu pada saat tahun 2020 yang lalu sedang banyak masyarakat yang mengurus, kita akan dapat bantuan modal sebesar 2.400.000. Benar ya, Mbak Amel ya? Nah, itu adalah salah satu yang kami dorong agar bagaimana masyarakat bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaannya untuk bisa di dalam masa COVID-19 ini tetap tahan. Nah, mungkin itu beberapa yang yang kebijakan-kebijakan yang kita lakukan di Komisi 6 dan tidak hanya di Komisi 6 tetapi di DPR RI secara umum. Nah, sebenarnya ada banyak ya, misalnya di Kementerian Perindustrian. Itu kita ada anggaran supaya bagaimana usaha mikro kecil menengah itu mendapatkan pelatihan yang jauh lebih baik supaya mereka bisa meningkatkan kualitas produk-produknya. Kemudian satu lagi, teman-teman mungkin waktu dengar ada yang namanya bantuan sosial, gitu ya. Waktu itu ada bantuan langsung berupa barang sembako. Nah, kami di Komisi 6 itu waktu itu sebetulnya kami menolak. Harusnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu jangan berupa sembako. Harusnya berupa uang. Supaya apa? Kalau masyarakat mendapatkan bantuan berupa sembako, berarti masyarakat tidak lagi nanti melakukan pembelian terhadap barang-barang sembako di wilayahnya. Ya, masyarakat kan biasanya kalau punya uang, mereka kan beli sembako untuk beli bahan-bahan
pokok itu kan di sekitaran rumah mereka, di warung tetangga kah, apakah di pasar dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka mendapatkan bantuan sembako, mendapat bantuan sembako barang langsung, tidak ada perputaran roda ekonomi kan konsumsi selesai. Nah, akhirnya pemerintah pada tahun 2020 November tahun 2020 itu mendengarkan apa yang menjadi usulan kami sehingga bantuan sosial tersebut sekarang akhirnya menjadi tunai. Sehingga sudah mulai tuh yang tadinya warung-warung sembako masyarakat tutup sekarang mulai buka lagi karena sudah mendapatkan pembeli yang tetap karena uangnya bantuannya berupa uang. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari teman-teman, silahkan. Oke, baik Bu Sonong, terima kasih. Menarik sekali tadi beberapa hal konkret yang sudah dikerjakan oleh dari Komisi 6 sendiri dan bersama DPR RI juga sudah beberapa hal yang dilakukan dan beberapa sudah menyentuh sampai di tingkat lapisan masyarakat paling bawah. Saya pikir nanti juga Bang Aden di sini sebagai pelaku UMKM nanti juga bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana kemudian dampak dan implementasi yang sudah dilakukan oleh DPR RI saat ini. Oke, baik. Bu Sondang, kemudian ada hal yang menarik dari DPR sendiri, bagaimana kemudian mengevaluasi beberapa kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dianggap masih kurang efektif di kalangan masyarakat, Bu. Mungkin sudah ada pembenahan tentang kebijakan baru yang mungkin yang sudah atau sedang dan mungkin akan segera dilaksanakan saat ini. Karena mengingat pandemi ini semakin lama gitu Bu di Indonesia. Ya. Jadi memang dari beberapa program-program yang sudah kita kolaborasikan bersama dengan pemerintah, tentu saja memang tidak semua program-program itu bisa berjalan dengan baik ya. Ada juga yang tidak dilakukan, ada yang dilakukan tapi perlu memang ada perbaikan. Nah, menurut saya kami tahun 2020 itu sudah melakukan evaluasi dengan beberapa dengan kementerian. Salah satunya ya tentu saja dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang memang menjadi mitra kerja dari pemerintah. Nah, dari anggarannya itu kayak kalau tidak salah tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UMKM itu 28 triliun rupiah. Angka yang cukup besar ya. Duit semua nggak itu? Duit semua ya, dari uang kertas semua gitu. 28 triliun. Dan realisasinya pun hampir 98%. Nah, artinya yang sudah dianggarkan, yang sudah direncanakan itu terrealisasi. Nah, efeknya seperti apa gitu kan ya? Dengan kita harapkan uang 28 triliun ini bisa terserap ke masyarakat dan bisa memberikan multiplier efek pada perekonomian masyarakat. Nah, tentu saja memang efeknya cukup cukup menggembirakan daripada seperti yang kita lihat bahwa semakin banyak malah justru usaha mikro, kecil dan menengah ini yang muncul begitu. Nah, selain daripada bantuan presiden kemarin yang 28 triliun, kami juga bermitra dengan beberapa perbankan yang dalam quote and quotes itu harus dipaksa untuk memberikan fasilitas kepada usaha mikro, kecil, menengah, bahkan bukan hanya usaha mikro, usaha ultra mikro, begitu dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Artinya mereka harus memberikan kredit atau modal kerja kepada usaha mikro, kecil dan menengah ini dengan persyaratan-persyaratan yang tidak ngejelimet, karena kalau perbankan itu kan usahanya persyaratannya banyak, harus ada agunan ini, persyaratan NPWP, bla bla segala macam. Padahal bayangkan kalau misalnya pengusaha ultramikro, pedagang bakso, jangankan dia punya agunan, mungkin dia 2 hari lagi atau 3 hari lagi untuk makan belum tentu kan begitu. Terus jangankan dia mikirkan NPWP, mungkin hari ini yang di dompet dia cuma ada 1 KTP gitu ya. Nah, jadi
apa namanya, kita sedikit memaksa kepada perbankan-perbankan. Yang penting adalah bagaimana multiplier efeknya, ada apa namanya, roda perekonomian yang berputar begitu. Terus kemudian seperti kepada mitra kerja kami itu ada di Kementerian Perindustrian. Kita memaksa kepada Kementerian Perindustrian untuk melakukan pemberdayaan terhadap industri kecil dan menengah, karena itu adalah bagian daripada usaha mikro kecil dan menengah. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada apa namanya, pelaku-pelaku usaha untuk apa namanya, supaya bisa lebih bagus lagi, supaya lebih meningkatkan lagi daripada produk-produknya mereka itu. Nah, kemudian apalagi yang kami evaluasi? Nah, kemarin kami ada dengan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN itu ada satu undang-undang yang menyatakan bahwa alokasi daripada keuntungan BUMN itu harus dialokasikan kepada tanggung jawab sosial. Nah, salah satunya kami paksa kepada Kementerian BUMN untuk kepada semua perusahaan-perusahaan BUMN untuk memperhatikan daripada usaha mikro kecil dan menengah supaya usaha mikro dan kecil menengah ini bisa bergerak begitu ya. Itu usaha-usaha yang bagaimana kami akhirnya tetap cek dan recheck supaya di tahun 2021 ini program-program yang tadi yang sudah bagus ya, ini kan kita sudah melihat ketika sudah mulai vaksinasi dan lain sebagainya, kan ekonomi sudah mulai pelan-pelan nih bergerak, supaya jangan apa namanya, vaksin sudah jalan terus kemudian kita ketinggalan, apa namanya, kaget terus mau ngapain gitu kan. Nah, tapi ini sudah cukup baik, akhirnya ada beberapa banyak program-program yang akhirnya nanti akan diteruskan di tahun 2021 ini begitu Mbak dan Mas Aden. Oke, baik Bu Sondang. Baik, terima kasih Bu. Jadi bisa kita lihat bahwa saat ini juga tidak hanya dari kalangan UMKM-nya sendiri, tetapi juga dari pihak pemerintah terus mendorong dan juga memberikan beberapa solusi-solusi konkret yang bisa diimplementasikan di beberapa di UMKM, khususnya dalam menyikapi masa pandemi saat ini. Baik, sekarang kita terhubung juga dengan Bang Aden, salah satu pelaku UMKM di Kota Purwokerto yang mungkin bisa ceritakan sedikit Bang Aden, kira-kira saat ini sebelum dan sesudah pandemi terjadi di Indonesia, bagaimana kemudian dampak yang dirasakan oleh usaha yang saat ini sedang digeluti Bang Aden di Purwokerto. Oke, makasih Kak Amel. Ya, selamat sore kali ya untuk teman-teman semua yang hadir, juga buat Bu Sondang. Ya, saya pelaku UMKM di Purwokerto. Saya usaha di food and beverage. Secara khusus saya jual minuman sehat berbasis bahan dasar sari nabati. Saya mulai itu Mei 2019 sampai hari ini masih terus berjalan. Dampak yang dirasakan kupikir sama ya seperti teman-teman UMKM yang lain. Tapi saya bersyukur mungkin tidak mengalami seperti teman-teman yang lain. Ada yang tutup, ada yang sampai harus berganti usaha. Nah, kalau saya masih bisa berjalan begitu. Tetapi waktu itu sempat mengalami memiliki 3 titik gitu, 3 tempat. Tapi kemudian ya karena pandemi, akhirnya tutup semua gitu. Jadi kita sekarang bukanya itu dari rumah produksi. Jadi dari rumah produksi kita jualan secara online gitu. Sebelumnya sudah online pakai GrabFood dan GoFood begitu. Tapi ya sekarang jauh lebih memfokuskan kepada online. Jadi kalau dulu kita punya lokasi 3 tempat, jadi bisa ada di 3 titik begitu. Jadi customer bisa datang ke lokasi secara langsung. Nah, kalau sekarang kita lebih cenderungnya jemput bola begitu. Ya, karena memang efek pandemi betul-betul berdampak sih. Kira-kira seperti itu, Kak Amel. Oke, baik Bang Aden.
Ngomong-ngomong soal dampak yang sudah dirasakan di banyak UMKM yang saat ini menyikapi masa pandemi juga. Nah, untuk Bang Aden sendiri dan teman-teman pelaku para UMKM, kira-kira apa yang sudah saat ini sedang dikerjakan untuk menyikapi perubahan drastis yang sangat signifikan ini dalam menyikapi masa pandemi saat ini, Bang Aden? Apa yang sudah dilakukan oleh UMKM sendiri, terutama dari bisnis yang Ya, pertama tentu yang tetap dilakukan setiap menghadapi kondisi sulit, berdoa ya. Ya, karena tidak mungkin tidak berdoa begitu. Bagi saya itu bagian yang penting gitu. Dan yang kedua, ya kami melihat juga kemudian kondisi yang lain begitu, sambil menganalisis lalu apa yang harus dilakukan. Nah, waktu itu kalau dari pengalaman kami Mangasi Bae, ya kami ketika melihat media sosial karena sekarang juga era teknologi kan, jadi melihat ada banyak pergerakan juga dari para pelaku-pelaku UMKM, bahkan influencer dan sebagainya. Singkat cerita, kami akhirnya mengadopsi waktu itu ada gerakan hashtag nutrisi garda terdepan. Jadi itu waktu awal-awal pandemi. Nah, kami melakukan itu, nutrisi garda terdepan, kami tawarkan kepada customer kami, eh, kepada apa namanya followers Instagram kami juga, siapa yang mau ikut membantu para tenaga kesehatan dengan asupan nutrisi yang baik, karena tentu tenaga kesehatan kan terforsir sekali ketika pandemi. Nah, kebetulan juga produk kami adalah produk yang sehat dari sari nabati. Nah, kami menawarkan itu. Dan bersyukur dengan cara seperti itu, kami juga bisa di satu sisi ikut membantu. Jadi harga yang kami punya itu 15.000 per cup. Terus kita potong 5.000 jadi 10.000 begitu. Jadi ketika ada orang-orang yang mau berdonasi untuk tenaga kesehatan, mereka cukup berikan 10.000 saja sudah bisa berikan 1 cup sari nabati murni yang kami produksi begitu. Dan waktu itu sekitar sebulan lah bertahan. Kita bisa bertahan, kami tetap bisa running penjualan, tapi juga bisa bantu. Jadi setiap mereka yang berdonasi dari berbagai luar kota juga ada. Nah, setiap terkumpul 30 cup, itu kami kirim ke rumah sakit yang memang mengatasi COVID. Kalau di Purwokerto ini, pada saat itu, rumah sakit Margono. Dan itu cukup menolong selama sebulan. Tapi setelah itu kan tetap, jadi kupikir teman-teman pelaku UMKM di sini juga pasti sepakat kreativitas inovasi itu nggak boleh mati gitu. Jadi harus terus bisa apa namanya bergerak dan optimis juga. Nah, di kesempatan yang lain akhirnya kami harus melakukan cara-cara yang lain gitu, karena tidak mungkin pakai donasi terus-menerus. Dan yang kami lakukan adalah berkolaborasi. Jadi kita kolaborasi dengan produk-produk. Awalnya sebelum pandemi kita merencanakan kolaborasi itu hanya untuk produk tertentu karena kita kan produk kesehatan dan food and beverage juga. Tapi setelah akhirnya pandemi terjadi ya kami akhirnya mengubah. Kami tidak idealis gitu. Ya kami mengubah dengan produk apapun kita berkolaborasi. Jadi waktu itu kami pernah berkolaborasi dengan tahu isi tuna. Nah, ini nggak ada nyambungnya ya dengan sari nabati. Tahu isi tunanya itu frozen. Jadi kita jualnya tahu isi tuna frozen dengan sari nabati yang udah siap minum begitu. Terus juga pernah juga kolaborasi dengan cake kekinian. Pernah kolaborasi juga dengan beberapa makanan berat. Pernah berkolaborasi juga dengan kemudian beberapa snack seperti itu. Roti-roti dan sebagainya. Jadi terakhir kita kolaborasi itu dengan dimsum seperti itu. Jadi kita juga pernah sama Bandeng Presto begitu. Nah, jadi kita macam-macam. Jadi kita kolaborasi sama semuanya. Karena waktu itu berpikirnya begini. Ya, ini menjadi kesempatan juga untuk tetap bisa ada kan artinya di customer, tapi juga bisa meluaskan awareness begitu. Jadi supaya akhirnya orang khususnya di Purwokerto bisa tetap apa namanya tahu bahwa Mangasi Bae tetap masih running, masih berjalan seperti itu.
Jadi itu yang kita lakukan untuk kemudian tetap bisa bertahan. Oke, menarik sekali Bang Aden. Dan sudah dilakukan beberapa kolaborasi ya. Tadi saya mengutip satu kalimat, di masa pandemi ini kreativitas itu justru semakin memunculkan banyak hal-hal baru yang perlu kita eksplor juga ya Bang Aden di masa ini. Iya, betul. Karena kalau misalkan kita diam saja, pasrah gitu, atau berdoa doang gitu kan, karena tadi saya bilang mau diawali dengan doa, tentu tidak cukup begitu. Karena kan Tuhan juga kasih kita akal gitu. Ya, tentu tetap harus optimis untuk teman-teman pelaku UMKM dan terus berkreativitas gitu. Dan pasti ada jalan gitu. Jadi saya juga senang sekali ya dengar ceritanya Mas Aden. Sorry nih Mbak Amel dipotong. Saya sangat senang sekali dengan dengar ceritanya Mas Aden. Dan ini pelaku UMKM karena saya di daerah pemilihannya di Jakarta. Itu justru manusia diciptakan oleh punya akal, budi, dan untuk bertahan hidup dimanapun dan dalam situasi kondisi apapun. Kalau kita ingat tidak punya situasi untuk beradaptasi dengan menyesuaikan kondisi, mungkin kita sudah ikut punah bersama dengan dinosaurus itu gitu ya. Kita bayangkan di dunia ini tuh ada daerah yang hidupnya di khatulistiwa panas, tetapi ada daerah yang cuaca atau iklimnya itu iklim dingin di kutub utara, kutub selatan, tapi kita tetap bisa gitu bagaimana menyesuaikan diri. Nah, pandemi COVID-19 apalagi dengan situasi saat ini era digitalisasi. Nah, ini yang kita dorong juga terus kepada pemerintah agar bagaimana menyiapkan daripada generasi-generasi muda agar tetap agar bisa inline dengan yang perkembangan teknologi. Saya ke depan ini kita ternyata belajar bahwa semuanya akan terdigitalisasi. Semuanya akan memakai namanya teknologi internet. Nah, kemudian apa yang kami dorong? Mau nggak mau infrastrukturnya harus dibenerin. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua harus dibenerin. Karena ternyata tidak perlu buka kedai kopi atau toko roti yang besar-besar di pinggir jalan ataupun di mal-mal mewah. Ternyata di dalam rumah kos-kosan sekarang, aduh, adik-adik saya yang di daerah Jakarta Timur itu punya usaha luar biasa dan omsetnya itu bisa ratusan juta per bulan begitu. Karena apa? Dengan adanya teknologi informasi ini, digitalisasi ini. Kemudian apalagi kalau kita pakai masker nih sekarang, ternyata bikin yang namanya gantungan masker. Nah, itu banyak sekali ternyata di daerah di masyarakat bikin itu. Dan mereka pemasarannya gimana? Nggak perlu masuk toko di e-commerce ya. Ada ya kita sebutkan aja nama mereknya, ada Tokopedia, ada Shopee, ada blibli.com, ada apalagi namanya OLX dan lain sebagainya begitu ya. Dan itu sangat mudah sekali. Nah, akhirnya kami berpikir di DPR RI, oh ini nggak mau kita harus masuk kok ke yang namanya ke digitalisasi. Nah, selain itu tadi pertama yang dibutuhkan adalah infrastruktur. Kemudian yang kedua apalagi? Nah ini skill terhadap kalau infrastrukturnya sudah bagus, tetapi kita tidak gaptek gitu istilahnya. Tadi saya ada baca gaptek apa gitu, tapi lewat lagi karena banyak yang chat ya. Karena gaptek terus tidak bisa termanfaatkan dengan baik infrastruktur yang sudah terbangun nanti. Karena kalau sekarang kita bicara apakah sudah terbangun, tentu saja belum. Kita tidak merata. Paling hanya di kota-kota besar infrastruktur dari teknologi informasi ini sudah terbangun. Tetapi kalau misalnya sampai ke pegunungan itu masih kita bilang itu masih harus perbaikan. Misalnya ke daerah kepulauan seperti di Maluku, seperti di Nias, itu masih belum terbangun dengan baik. Tadi yang kedua adalah bagaimana menyiapkan daripada skill daripada masyarakat SDM-nya. Terus kemudian apalagi? Yang ketiga adalah akses daripada modal. Akses daripada modal sangat penting ketika mereka sudah mulai bikin ya kayak tadi Mas ini ada dimsum, ada minuman siap saji. Ya itu semuanya kan butuh modal, butuh kapital. Gitu. Nah, perbankan mau nggak mau dengan di dunia yang namanya serba sudah canggih, sudah terdigitalisasi, mau tidak mau
mereka nggak perlu lagi lah yang namanya memberikan kredit harus datang survei dan butuh waktu misalnya 1 bulan baru cair. Itu kan terlalu lama. Dengan sekarang fintech, mungkin sekarang perbankan-perbankan yang besar itu mulai apa namanya? Wah, ini ada saingan baru gitu kan. Nah, mau nggak mau mereka harus belajar. Dengan misalnya sekarang ada namanya GoPay, dengan ada electronic money. Nah, mau nggak mau perbankan-perbankan yang besar dengan brand-brand yang itu dia harus masuk ke sana supaya bagaimana mau tidak mau nanti apa namanya electronic money itu akan bisa menggantikan fungsi daripada perbankan di sana. Kita dorong bagaimana proses daripada pemberian modal kepada UMKM ini harus cepat, dan yang kedua tidak hanya cepat, bunganya juga harus murah. Jangan sampai memberatkan daripada usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya yakin Mas Aden ini sebagai pelaku UMKM itu memiliki pasti memerlukan modal. Saya tidak tahu apakah modalnya apakah sendiri, apakah melalui perbankan juga, ataukah misalnya bareng teman-teman yang lain, crowdfunding begitu ya, kan bisa macam-macam. Gitu, modal itu bisa macam-macam. Nah, itu yang tadi yang saya bilang. Kemudian yang terakhir adalah apa? Pemerintah harus membantu bagaimana menyiapkan pasar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Karena kalau pasarnya nggak disiapin, usaha mikro, kecil, menengah itu memproduksi, tidak diarahkan. Tren masyarakat nih hari ini misalnya baju warnanya biru, tapi dia bikin bajunya harganya warnanya warna putih, yang nggak laku gitu loh. Jadi masyarakat pun diajari, oh tren daripada masyarakat sekarang ya. Apalagi namanya misalnya warna rambut misalnya warnanya coklat bukan warna hijau. Nah, seperti itu. Jadi pasarnya itu dipersiapkan. Nah, harus ada yang namanya pengelolaan big data. Ya kan? Pengelolaan big data. Kalau kita lihat Cina hari ini yang menjadi satu negara yang sangat kuat, bisa mengalahkan yang namanya raksasa Amerika, itu apa? Kenapa mereka bisa sangat-sangat kuat? Dan kalau kita lihat e-commerce, kita beli barang-barang dari negara yang lain, ternyata itu dari Cina. Itu mereka sudah menyiapkan di pelabuhan-pelabuhan bebas barang-barang yang mereka sudah bisa prediksi, oh, wilayah Indonesia ini pasti yang dibutuhkan. Oh, di wilayah Thailand ini. Nah, jadi tadi dari infrastruktur, kemudian apalagi kualitas SDM-nya, kemudian perbankannya, kemudian keempat adalah marketnya, pasarnya. Dan semuanya itu harus bisa kolaborasi di semua kementerian lembaga, tidak bisa sendiri-sendiri. Begitu. Tadi sepertinya saya melihat ada perempuan satu orang lagi, kenapa menjadi hilang? Mbak Esti, cuman kan saya akan coba undang kembali. Baik Bu Sondang, terima kasih sekali. Saya juga jadi belajar banyak juga karena saat ini juga saya sedang membangun kursusan bahasa Inggris beberapa. Dan ini cukup sulit juga dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Baik. Selanjutnya, saya akan coba mengundang Mbak Arini Putri. Untuk join. Untuk para teman-teman semua yang sudah ikut dari awal dan ingin bertanya kepada para pembicara, disilakan memberikan komentar di bawah. Baik, selamat siang Ibu Esti Arini Putri. Hai, siang. Halo, selamat siang Bu. Apa kabar Bu hari ini? Selamat siang Mbak Amel, Ibu. Ya, selamat siang Mbak Arimi. Saya panggil Mbak aja. Panggilnya Mbak Esti atau Mbak Arimi? Arimi. Oh, Arimi. Iya, salam kenal. Salam kenal. Ya, terima kasih. Bang Andreas keputus ya. Ya. Mbak Amel. Mbak Amel lagi deh. Sorry, aku agak mau join udah dengerin dari tapi itu bingung, agak gaptek. Baik Bu. Ini sepertinya sudah teknis juga Bu. Ini hanya bisa sampai 3 orang aja nih Bu. Saya udah kondisinya. Iya. Jadi nanti akan saya switch aja Bu untuk join di sininya. Baik Ibu Esti, selamat siang. Buat teman-teman semua, selamat bergabung juga di sini bagi yang baru join. Saat ini kita terhubung dengan Ibu Esti Arini Putri. Beliau adalah anggota DPR DKI Jakarta, fraksi Gerindra, yang hari ini juga akan ngobrolin soal
tema yang sama, yaitu dalam membangkitkan UMKM di masa pandemi saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM Bu Arini yang ada di Jakarta, kira-kira sebagai representatif dari masyarakat DKI Jakarta, keluhan-keluhan seperti apa dan dampak apa yang paling parah yang saat ini dirasakan oleh pelaku UMKM di DKI Jakarta, Bu Arini? Pertama, aku tadi udah langsung nyatet yang kecatet tentang keluhan. Memang waktu pada saat kita turun ke dapil tuh yang kita temui hanya keluhan. Karena banyak memang program-program, contohnya jadi pertama mungkin aku jelaskan dulu ya, tupoksi DPRD DKI Jakarta. Jadi yang pertama tugas kita monitoring, budgeting, dan legislasi. Nah, untuk kan kemarin yang pertama kemarin waktu aku turun ke dapil tuh memang yang kita temui ini banyak banget seputar UMKM. Yang pertama kan kita masuk pandemi. Pandemi ini pasti pengurangan pertama masalah tentang banyak banget orang, ya mohon maaf, banyak banget yang terkena dampak dari pandemi ini, seperti pemutusan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja dan seterusnya. Nah, di sini kan juga kemarin sih banyak juga yang aku paparkan karena kita how to survive ya. How to survive di masa pandemi ini. Gimana kita bisa bertahan masa pandemi ya. Tadi kan ya Ibu Sona juga tadi juga cerita tentang kita juga nggak bisa gaptek juga ya kayak aku nih agak gaptek. Kita nggak bisa di mana di masa sekarang kan kita dituntut untuk jadi lebih kreatif, inovatif, dan banyak. Contohnya kan sekarang pandemi nih, UMKM pasti yang lagi ngehits juga tentang jamu gitu kan, gimana jaga yang penting stamina gitu kan. Aku selalu kan kemarin nih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta kan aku juga selalu nggak capek-capek untuk berusaha sosialisasikan juga tentang perda-perda yang kita ini. Mungkin kalau di Busonang itu 4 pilar gitu ya. Kalau kita kan sosper, kita punya sosper, kegiatan itu rutin setiap bulan 2 kali. Jadi aku selalu pilih tentang sosialisasi tentang Perda nomor 2 tahun 2020 tentang COVID-19. Jadi kita pertama karena COVID-19 ini berdampak sekali akan roda ekonomi di Indonesia gitu kan. Contohnya nih Mbak Mel, contohnya tuh Tanah Abang. For instance, aku di Komisi C. Komisi C itu membidangi keuangan, pajak, dan seterusnya. BUMD, ada di situ UMKM juga. Yang kita retribusi, yang kita dari for instance, yang kita dapat dari Pasar Tanah Abang contohnya. Pasar Tanah Abang itu satu hari sebelum COVID nih bisa 100 M gitu. Jadi emang kan 100 miliar gitu. Dari pasar tradisional satu hari bisa 5 miliar. Nah, jadi kan memang nih UMKM ini adalah penopang perekonomian di Indonesia. Nah, jadi gimana? Jadi yang pertama how to survive in pandemic, karena kan ini kan globally kan, bener-bener yang suffering dari sini bukannya hanya Indonesia saja gitu, dunia gitu. Jadi sekarang ini dituntut how to survive. Yang pertama nggak gaptek dan bener-bener harus kreatif. Kenapa kita nggak gaptek? Sekarang contohnya gini, kalau kita tarik balik, kalau zaman-zamannya kita itu
kenapa kita harus melek internet, kan ada melek politik, ada melek internet, melek nggak gaptek, karena kan sekarang kita, kalau dulu kan gitu ya Ibu Sonang ya, kalau kita pengen tahu orang nongkrong di mana, kita tinggal ke mall aja gitu, wah teman kita ada di sini, ada di PIM, ada di sini. Kalau sekarang kan kita tinggal kepoin Instagram gitu. Jadi itu memang pandemi ini, jadi sekarang ini memang benar-benar harus semuanya itu semua ini via platformnya untuk media kreatif, dari salah satunya ini Instagram gitu. Kita live aja juga dari Instagram, juga viewersnya juga banyak juga gitu. Jadi audiensnya juga harus lebih segmented gitu. Oke. Baik, Bu Esti, menarik sekali. Jadi kita bisa tarik satu benang merah nih. Tadi dari Bang Aden, pelaku UMKM yang ada di kota kecil di Purwokerto, dan juga yang ada berdasarkan kasus-kasus yang Bu Esti temui di lapangan. Ternyata baik di kota kecil maupun di ibu kota sendiri, permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM ini secara umum adalah sama begitu. Nah, kemudian kira-kira di DPRD DKI Jakarta sendiri, Bu, langkah konkret apa yang sudah atau yang akan dikerjakan ke depan ini, Bu? Mengingat bahwa pandemi ini semakin lama berlangsung di Indonesia, Bu, saat ini. Yang pertama, memang mungkin aku jadi kita kebetulan aku baru selesai reses itu apa ya, sama seperti program Bu Sonda juga reses ya, waktu kita kunjungan ke dapil ini kebetulan kita baru selesai reses, jadi aku mungkin berbicara akan menyentuh banyak kepada waktu aku kunjungan kerja. Jadi waktu kunjungan kerja itu ya banyak sekali ya jeritan-jeritan tentang jadi gimana nih semua program-program yang belum berjalan. Jadi program yang belum berjalan, kenapa? Karena program yang belum berjalan ini semuanya ini memang refocusing untuk PEN gitu, pemulihan ekonomi 2021. Jadi waktu memang kajian kita tahun kemarin ini, Desember ini memang focusingnya semua untuk pemulihan ekonomi gitu. Pemulihan ekonomi mungkin sekarang nggak bisa langsung, walaupun udah berangsur memulih ya, sekarang maksudnya udah nggak stagan lagi, dalam artinya kita udah banyak tidak memasuki seperti masa-masa PSBB kemarin. PSBB kemarin kan memang benar-benar stagan, nggak ada kehidupan, pokoknya benar-benar kita sebagai kota yang nggak it's like a dead town gitu. Nah, kalau sekarang kan udah mulai berjalan, kita udah macet. Nah, dari macet itu kan juga terlihat terjadi waktu macet itu kan juga terlihat contoh kenapa macet sekarang. Macet berarti ada roda ekonomi yang berputar, dari kita beli bensin, dari kita komunikasi di jalan gitu kan, jadi semua itu balik ke pemerintah. Jadi every rupiah yang kita Rp1 yang kita habiskan itu kembali ke pemerintah, berarti udah ada pemasukan kembali ke sebelumnya. Memang karena kita di Komisi Keuangan memang nggak ada pemasukan sekali, sedih banget gitu, miris aku ngelihatnya. Pemda DKI maksudnya dari Samsat itu sehari waktu itu bisa hampir 88 M gitu dari segi pajak, dan kita pajak itu memang kemarin memang nggak ada. Makanya kan kemarin APBD kita kan tadinya kan sebelum COVID ini 89 triliun per tahun, kemarin hampir kita ngototan sama SKPD dan kita jadinya di angka 32 gitu masa 2020 ini gitu. Jadi kalau sekarang makanya kita berusaha lagi kembali ke 89 triliun gitu. Jadi gitu. Jadi kemarin tuh memang nggak ada pemasukan sekali gitu. Jadi sekarang ini anggaran-anggaran yang kita rasakan di DKI Jakarta ini terutama seperti adanya bantuan tunai
bantuan tunai langsung gitu. Kalau kemarin kan sembako ya, jadi gitu. Jadi biar ada tetap multiple efek layernya juga bisa terserap ke semua elemen masyarakat. Oke, alright. Baik Bu, terima kasih tadi sudah cukup terjelaskan. Oke, ini mohon maaf sekali teman-teman, sepertinya ada kesalahan teknis. Ini kita belum bisa mengundang kembali Bang Aden untuk join di sini. Tapi Bang Aden sedang join juga di live Instagram ini. Oke, saya pikir cukup sekian dulu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Sondang, Bang Aden, atau kepada Bu Esti, dipersilakan melalui komen di bawah sini. Oke, baik. Ada pertanyaan yang masuk nih, Bu. Oke. Nah, bagaimana saat ini DPR RI, mungkin ini ke Bu Sondang, DPR RI dan juga DPRD DKI untuk memberikan formulasi kredit buat UMKM di masa pandemi saat ini. Apakah tadi sempat disinggung oleh Bu Sondang sendiri, mungkin bank-bank bisa memberikan kredit, terutama bagi usaha-usaha yang sangat kecil, seperti tadi dicontohkan sebagai penjual bakso atau misalnya tempat-tempat yang sangat kecil. Apakah jaminan untuk memberikan kredit kepada usaha yang sangat kecil seperti ini juga dimungkinkan begitu, Bu? Mungkin ada tindakan atau prosedur? Ya, tadi sebetulnya makasih Mbak Amel, pertanyaannya cukup bagus ya. Walaupun tadi sebenarnya saya sudah cukup singgung juga di awal bahwa karena melihat bagaimana UMKM di Indonesia ini merupakan salah satu sektor yang memang menjadi penyokong daripada ekonomi kita saat ini dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar. Oleh karenanya DPR RI dan juga pemerintah itu mendorong kepada yang tadi saya sebutkan, kepada para perbankan atau pemilik modal untuk memberikan salah satu fasilitas kreditnya memprioritaskan fasilitas kreditnya kepada usaha mikro kecil dan menengah. Tidak hanya dari segi kemudahan, pemerintah pun juga melakukan subsidi terhadap bunga atau suku bunga yang ditujukan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Ada yang namanya kredit usaha rakyat. Kalau bunga bank komersial itu di antara 10-11%, tetapi kredit usaha rakyat itu hanya 6% bunganya. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa bagaimana keseriusan daripada pemerintah saat ini dalam hal mendorong daripada usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian apalagi selain daripada KUR, kredit usaha rakyat, kita minta juga ada yang namanya, kalau Mbak tahu, Mbak Esti tahu, ada namanya PNM, Permodalan Nasional Madani. Nah, di sana memang ditujukan kredit-kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah. Di mana tadi ada usaha, bukan hanya usaha mikro, bahkan ultra mikro, yang dia membutuhkan modal mungkin hanya 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Nah, oleh karena itu di sanalah didorong para lembaga keuangan ya, karena dia tidak bisa dibilang perbankan, tetapi lembaga keuangan yang diakui oleh pemerintah dan itu adalah merupakan BUMN. Nah, tadi selain daripada mudah, kreditnya juga cukup ringan dan juga harus disupervisi, karena usaha mikro kecil dan menengah ini kalau hanya diberikan uang seperti itu, tidak disupervisi kegiatan usahanya, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, kemudian apalagi pemberian bantuan alat-alat. Nah, dari Kementerian Perindustrian itu banyak sekali anggaran-anggaran untuk memberikan bantuan alat-alat kepada masyarakat.
Oke, baik. Mohon maaf teman-teman, tadi terputus ada masalah teknis. Selanjutnya saya akan mengundang kembali Ibu Sondang dan pembicara lainnya. Mohon menunggu. Halo. Ya, halo Ibu. Iya. Mohon maaf tadi terputus. Halo. Iya. Iya. Iya, udah back on track. Oke, saya akan mencoba menghubungkan dengan Bang Aden kembali dan Ibu Sondang. Oke. Boleh aku jawab tadi pertanyaannya? Oh ya, udah senang deh join. Oke. Ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya ngomong tiba-tiba putus. Ya, sudah terputus, Bu. Untuk perbankan, kalau untuk perbankan itu ya, PNM. ya, jadi ada permodalan nasional madani, ya betul ya. Kemudian ada KUR, kredit usaha rakyat. Kemudian subsidi bunga. Dan yang pasti tadi itu, kita mendorong kepada pemerintah atau terutama kepada perbankan untuk melakukan digitalisasi perbankan. Karena nowadays itu kita tidak bisa lagi yang namanya, apalagi untuk generasi-generasi milenial, itu pasti tidak akan lagi pergi ke kepada bank. Dan kita melihat bahwa perbankan sekarang pun juga sudah cukup baik merespon daripada digitalisasi. Oke, makasih. Oke. Cabut itu dulu. Oke. Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Esti selaku dari perwakilan dari DPRD DKI Jakarta. Mungkin saat ini kira-kira Bu, kasaran pembiayaan yang saat ini sedang disusun atau sudah dialokasikan kepada pihak UMKM sendiri, apakah sudah disalurkan Bu untuk bantuan dananya kepada para pelaku UMKM di DKI Jakarta? Iya, memang. Dan untuk bantuannya seperti apa? Iya. Mungkin aku jawab yang pertanyaan yang tadi dulu kali ya, yang ini. Jadi bagaimana cara UMKM khususnya di Jakarta biar bisa bangkit kembali agar perekonomian dapat pulih. Pertama, untuk memulihkan aktivitas ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah di DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan relaksasi untuk pemberian izin mikro UMKM itu lebih mudah tuh untuk pelaku mikro, kecil dan menengah juga di DKI. Jadi bisa lewat udah bisa online lewat. Jadi dengan ada relaksasi pemberian UMKM ini dari 6 Juli sampai September 2020 tercatat sudah ada 43.910 IUMK. Jadi izin usaha kecil bagi UMKM binaan Jaknul maupun non binaan. Jadi yang sebelumnya ada relaksasi untuk bulan Januari sampai bulan Juli 2020 tercatat sebesar 6.952 izin UMK yang diproses. Jadi ada yang prosedural dan jalur biasa, sehingga tahun 2020 saja sudah diterbitkan kurang lebih ada 50.902 IUMK dengan total omset yang udah ada di besar
369 miliar. Yang kedua, kebijakan pemberian kredit pemula seperti dan PEN ini ya, penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional, dana PEN oleh Bank DKI kepada para UMKM di DKI Jakarta melalui Monas 25 Jackpreneur. Jadi terkait hal ini sampai dengan September 2020 telah diproses pengajuan kredit modal kerja untuk kurang lebih 153 UMKM dengan total dana sebesar 38,8 miliar. Nah, ini terus bertambah dan berharap agar kredit bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, jadi kita juga harus buat kebijakan dari pembentukan koperasi di 12 kampung prioritas yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. 1, koperasi konsumen akuarium bangkit mandiri di Kampung Akuarium. 2, koperasi Kumir Pinang Sejahtera di Kampung Kumir. Yang ketiga, koperasi konsumen komunitas anak kecil Kali Ciliwung di 4, koperasi konsumen komunitas anak kecil di Kali Ciliwung di Kampung Tongkol. Yang kelima, koperasi konsumen Marina Maju Bersama, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi juga ada juga UMKM jadi bergerak di melalui kelurahan menyalurkan, bisa kerjasama juga. Jadi misalnya ada yang bingung nih untuk UMKM gimana caranya, jadi bisa dibantu gitu dari kelurahan setempat, bisa koordinasi dengan PJLP atau Sudin UMKM. Jadi nanti yang untuk cara daftar semuanya juga bisa dipandu gitu. Jadi semuanya itu bisa koordinasi dengan kelurahan-kelurahan setempat. Nah, ada juga program dari UMKM juga yang jadi kita udah nih kita daftar terus kita bisa jadi mitra dengan Pemprov DKI yang terpilih, terus nggak usah repot-repot juga untuk jadi udah dimasukin tuh di dalam misalnya katalog Pemda DKI, jadi bisa jadi mitra, cara pembayarannya juga lebih cepat gitu, seperti itu. Oke. Baik, Mbak Esi, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Bang Aden. Kira-kira sebagai pelaku UMKM di Purwokerto, apa yang kemudian saat ini paling dibutuhkan dalam mendorong usaha saat ini yang sedang digeluti untuk bisa bangkit di masa pandemi saat ini, katanya? Ya, makasih Amel kesempatannya. Kalau misalkan bantuan sebenarnya untuk di Purwokerto sendiri sih, khususnya saya ya, yang saya tahu itu nanti boleh dikoreksi sama Bu Sondang dan Bu Hesti. Kalau nggak salah itu prakerja gitu. Tetapi kalau bantuan-bantuan untuk UMKM sendiri, sebenarnya itu kalau menurut saya kurang mendarat karena informasinya kurang terdengar gitu, khususnya di Purwokerto ya. Jadi mungkin bisa dari ibu perwakilan gitu, dari perwakilan rakyat bisa juga saya kasih usul itu. Memang di beberapa kementerian itu ada memberikan kayak bantuan pelatihan atau bantuan pendanaan dan sebagainya. Tapi informasi itu hanya ada di Instagram gitu. Nah, sedangkan pelaku UMKM tidak semuanya menggunakan Instagram. Kalaupun menggunakan, tidak semuanya itu memfollow kementerian-kementerian atau kemudian pemerintah setempat dan sebagainya. Jadi hal itu belum teredukasi begitu, supaya akhirnya dapat informasi yang jelas seperti itu. Nah, mungkin selain dengan dari cara online dari pemerintah itu memberitahu informasi bantuan, bisa seperti cara dulu, yaitu turun ke lapangan. Jadi memang artinya kalau cara online-nya salah satunya adalah tim dari bagian pendanaan ini
atau yang bantuan ini bisa search di Instagram. Biasanya tuh di Instagram setiap kota itu kan ada kayak orang yang membuat Instagram kayak kuliner Purwokerto. Dan isinya itu nanti kuliner-kuliner yang ada di Purwokerto. Dan biasanya di situ kan ada Instagramnya para UMKM-UMKM. Nah, artinya aktif untuk menjemput bola, menghubungi para pelaku usaha begitu di DM. Tentu pasti para pelaku usaha UMKM itu senang sekali dapat DM langsung dari pemerintah atau bagian pendanaan itu atau bantuan dan sebagainya. Lalu yang kedua ya jemput bola memang kemudian harus keliling begitu. Kayak contoh misalkan kalau Purwokerto sendiri kan sebenarnya kota yang kecil ya. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk dikelilingi gitu. Nah, itu sih yang kemudian karena ini kan Ibu Hesti di Jakarta, terus Bu Sondang juga kan di DPR RI ya. Jadi tapi di Purwokerto sendiri ya apa namanya? Saya secara pribadi gitu mewakili para UMKM tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya itu jelas. Padahal hal-hal ini itu udah dilakukan berbulan-bulan yang sebelumnya gitu. Jadi cukup terlambat begitu. Dan tidak merata, betul tidak merata, tidak semuanya dapat seperti itu. Jadi saya pikir mungkin baik kalau kemudian memang harus turun ke jalan. Karena memang kondisinya kan juga setiap para pelaku ini membutuhkan juga bantuan untuk memutar usahanya. Karena memang banyak juga yang kemudian akhirnya tutup usahanya. Kalau dari pengalaman saya pribadi kan, dari 3 titik saya punya tempat, akhirnya tutup semuanya, tinggal 1 di rumah produksi doang. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin usul yang dari pelaku UMKM seperti saya yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bang Aden. Mungkin ada komentar dari... Ya, dan itu menjadi bahwa sosialisasikan program itu tidak semuanya memang semuanya punya media dan jangan satu platform karena ada juga platform. Nah, jadi memang kendala pemberian terbatas juga terbatas 28 gue bisa buka bagi ke berapa 10 juta melakukan tidak bisa apa namanya tetapi 2020 dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Esti? Ya, jadi yang pertama tadi pembukaan aku ulas tentang mungkin kalau itu memang kalau yang di Purwokerto memang itu masih skupnya kan kalau kita kan masih di fokus memang di DKI. Kalau itu kan memang sama Pak Sondang karena kan memang skalanya nasional. Nah kalau kita memang fokusnya ke DKI. Nah kalau itu aku nggak bisa nyentuh banyak ke skala yang nasional, namun kalau memang bisa untuk menyentuh kepada yang di skala DKI memang ya seperti tadi sistem kalau kita memang dari Pemprov DKI Jakarta ini rutin banget nih dari semua komisi dari A sampai E itu setiap bulan turun untuk sosialisasikan perda. Di dalam sesi ketemu dengan warga dan
masyarakat luas dan kita dan teman-teman di situ banyak banget ya pertanyaan inilah pasti kan semuanya pasti menyentuhnya tentang UMKM juga banyak juga ya maksudnya concernnya karena kita sekarang lagi pandemi pasti concernnya ke UMKM. Jadi kita itu memang kenapa bantuannya yang di lapangan nggak banyak ketemu untuk nggak tersalurkan. Pertama kan yang itu masalah data. Jadi kemarin itu banyak data ini kan. Jadi kita ini memang bekerja sama dengan kementerian yang UMKM ini gitu. Kalau memang yang dari Pemprov DKI ya seperti Jakpreneur semua dan semuanya. Tapi kalau yang dana yang UMKM itu memang program pemerintah, makanya kita bisa nyentuh banyak ke situ. Nah, kalau yang di DKI Jakarta ya seperti tadi memang sistem jemput bola itu masih banyak banget yang itu dan karena kan kita kan punya PJLP aja yang di UMKM tuh sekitar ada 70.000 orang gitu. Jadi kita harus memang udah harus lapor dari RT, RW terus ke kelurahan gitu. Jadi sorry aku sambil baca questionnaire menyebabkan ya omset berkurangnya itu dia. Jadi memang omset mungkin aku akan menyentuhnya langsung bagaimana how to survive dan pertama kita tadi Bu Sanang juga bilang kita nggak bisa gaptek gitu. Jadi know your identity. Jadi memang sorry tadi aku baru join agak telat kalau Bang Andreas ya. Ya, Bang Andreas, ininya di bidang apa UMKM-nya? Food and beverage. Food and beverage. Jadi gitu. Ya, food and beverage. Jadi mungkin kita akan nyentuh di sini branding ya. Memang kalau sekarang kan memang semuanya segmented ya. Semuanya segmented dalam arti food and beverage. Kalau aku kurang mengerti kalau di Purwokerto, tapi kalau memang di sini kan semuanya everything. Tapi aku sering juga waktu itu kunjungan ke sana dan semua itu sekarang kita kan bukannya kita tapi memang kita agak pandemi ini kan kita termasuk juga ke waktu itu aku pernah join bareng jadi narasumber bareng Bang Uno kita itu jadi kita tuh ada gerakan dari beliau ini aku mungkin referensi jadi ada gerakan tuaga gitu di mana kita yang pertama nggak boleh rebahan jadi kita gimana kita nggak jadi kaum rebahan gitu. Yang pertama kita harus kreatif, terus harus kita inovatif, terus kita dan beliau tuh aku lupa banget tapi menciptakan gerakan tuaga yang itu artinya kita pokoknya benar-benar harus melawan kita nggak jadi kaum rebahan. Nah, terus yang omset berkurang itu kalau menurut aku sekarang yang lebih omsetnya bertambah itu adalah di bidang komunikasi dan online kan sekarang semuanya serba instan. Jadi memang dari sisi brandingnya karena sekarang kan segmented semuanya contoh aku pun kadang dikirim contoh kopi, makanan gitu. Jadi semuanya memang dari media tuh platformnya di sini crucial banget untuk gimana omset UMKM ini bertambah dan banyak juga di masa pandemi ini yang bertambah omsetnya yang di online. Oke. Baik, Bu Esti, terima kasih untuk tanggapannya. Terakhir nih buat Bang Aden. Ngomongin soal ultra mikro, izin ada pertanyaan juga.
apakah holding ultramikro bisa membangkitkan UMKM dan bagaimana kira-kira mekanisme yang dapat dilakukan? Sorry, Amel, boleh diulangi lagi? Oke. Di sini ada pertanyaan yang masuk melalui chat pribadi. Di sini, oke. Apakah holding ultramikro bisa membangkitkan UMKM dan kira-kira bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh jenis usaha ini sehingga mampu menyikapi di masa pandemi saat ini, Bang Aden? Oke, makasih Mel. Tapi kayaknya pertanyaan itu lebih tepat kalau dipertanyakan ke pemerintah kali ya. Karena maksudnya holding ultramikro ini seperti yang dilakukan pemerintah melakukan holding beberapa BUMN begitu ya. Ya aku pikir seharusnya sih baik ya. Aku selalu percaya seharusnya setiap bagian baik dari DPR, pemerintah dan semuanya itu pasti punya niat yang baik ketika membuat kebijakan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ketika akhirnya ada kepentingan-kepentingan yang kemudian di luar kepentingan rakyat dan sebagainya untuk kebaikan kita semua, ya itu pasti ujung-ujungnya hanya mengecewakan aja begitu. Jadi aku pikir sah-sah aja, baik-baik aja kalau kemudian dibikin seperti itu. Ya kalau mekanismenya seperti apa, aku pikir aku nggak bisa menjawabnya itu karena aku tidak terlibat, tidak menjadi pelaku juga dan tidak tahu menahu juga terkait hal-hal seperti itu. Yang ku tahu itu aku UMKM yang memang seperti namanya UMKM yang kemudian mengusahakan upaya yang kami usahakan dari ukuran yang kecil begitu. Tentu harapannya ketika kalau ada pemerintah yang kemudian mewadahi, terus juga dari anggota DPR yang menyuarakan dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan UMKM, ku pikir oke-oke saja gitu, baik-baik saja gitu. Yang penting semuanya itu jelas, tidak ada kepentingan. Tadi kan sedikit disinggung juga oleh Bu Sondang begitu. Ya bansos gitu, itu kan cukup ironi ya di kondisi bahkan Pak Jokowi sendiri sudah mengingatkan. Tapi ternyata ya memang manusia nggak bisa dipercaya begitu. Hati manusia ternyata licik. Ya, tahu-taunya begini ya, terlepas sebenarnya seperti apa. Tapi ya faktanya korupsi bansos itu ada gitu. Ya tentu harapan kami dari UMKM kalau ada seperti itu, holding seperti itu, ya tentu itu memang untuk kepentingan UMKM gitu aja. Oke, baik. Mungkin tanggapan dari Bu Sondang sendiri selaku pihak pemerintah yang mungkin lebih cocok ngomongin soal masalah holding mikro ini. Iya, disilakan Bu. Ini pertanyaannya dari pertanyaannya. Pertanyaan netizen. Iya Bu. Maaf Bu, agak putus-putus. Putus. Gimana Bu? Putus. Ya, ini pertanyaannya holding ultra ini belum terlaksana. Digodok sama Vietnam. Kebetulan baru rapat apa namanya ini ya Pegadaian dan juga satu lagi itu tadi yang saya bilang plannya kan sebenarnya satu, bagaimana akses permodalan yang jelas dan murah, itu tujuannya sebenarnya. Sekarang model bisnis dan tahu itu kita kan bisa kerja daripada sangat dekat. Nah, masih berikan bunga yang kompetitif, memiliki sebenarnya bukan holding,
di ekosistem. Itu satu. Yang udah tidak persyaratan yang banyak Pak mendapatkan sekarang itu teman-teman tahu di kan itu kan nggak ya misalnya apakah jadi dua hasilnya jadi dia kasih pada kreditur realitas yang ditanggung oleh bunga 7 day kan tidak tetap saja karena ini apa namanya kepada itu masih di angka kan bisa ditekan dengan kompetitif bayangkan kalau misalnya uang 100 juta dengan bunga bisa per tahun tentu dia punya omset kan benar. Nah misalnya itu kan dia apa namanya diturun 4% ada 4% yang tidak menjadi operasi. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya pemikiran holding ultra mikro untuk ada ultra mikro. Kalau mikro itu kalau nggak salah itu disebut ultra mikro, ultra mikro. Pedagang bakso, pedagang mie yang dia tapi dengan usaha yang under 10 juta. Itu Mbak, kita harapkan nanti apa namanya bisa nanti agak di sini ada mengenai tentang pemerintah yang dilepas yang kita harapnya berjalan dengan berunsur politis tidak adalah bagaimana Indonesia. Oke. Baik Bu, terima kasih. Dan mungkin pertanyaan terakhir buat ketiga pembicara pada saat ini, menyikapi masalah yang dihadapi oleh UMKM di masa pandemi saat ini, kira-kira bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga para pelaku UMKM itu sendiri bisa bersinergi, sehingga bersama-sama bisa satu sama lain bisa saling mendorong dalam menghadapi kesulitan dan dampak yang dirasakan selama pandemi ini, Bu. Kira-kira mungkin dari Bu Esti atau dari Bang Aden terlebih dahulu, sinergitas apa yang bisa kita lakukan saat ini dari pihak pemerintah pusat, daerah, dan juga dari para pelaku UMKM itu sendiri. Boleh Bu Esti? Sinergi yang pemerintah pusat, jadi gimana caranya kita bisa mungkin jadi pertama dari pas kemarin kan memang ada program UMKM yang itu ya bantuan yang bantuannya ini referensinya aku ketika aku turun ke dapil ya, mungkin itu jadi landasan utama untuk sharing informasi di sini untuk UMKM ini biar bisa sinergi dengan pemerintah pusat, ya itu aja mungkin udah di pendataan ya dari data kan. Kalau memang aku nggak bisa nyentuh banyak yang di DPR RI karena memang itu bukan skopnya aku, mungkin aku lebih concernnya kepada DKI Jakarta.
di DKI Jakarta itu yang pertama memang concernnya yaitu yang selalu ketika aku turun ke dapil itu selalu aku bilang yang paling pertama kenapa semuanya nggak terakomodir kebutuhan misalnya UMKM, terus itu perihal data domisili dan semuanya itu, dan untuk dapat sinergi itu memang harus terciptakan itu komunikasi antara RT, RW dan pelaku UMKM ini. Jadi gimana kita biar bisa semua itu, yang paling pertama dijaga adalah komunikasi dari semua elemen. Saya rasa itu di sini concernnya untuk selalu jadi memang kalau di sini kan sosialisasi dan kunjungan-kunjungan yang kita lakukan itu memang masyarakat memang perlu di komunikasi dengan pemerintah itu ya mungkin dari unsur RT RW gitu, dari kelurahan gitu. Jadi kan semuanya juga sekarang udah online gitu. Jadi terus kemarin dari Karang Taruna contohnya, dari Karang Taruna apa nih yang bisa kita perbuat untuk biar bisa bantu dan sinergikan program pemerintah kepada masyarakat setempat ya Pak. Kita bisa koordinasi dengan dinas terkait. Contoh ada yang kita mau buat kolam ikan lele nih, bibit lele, dari situ kita bisa pada saat panen itu bisa membantu para anak-anak kader Karang Taruna gitu. Jadi kita bisa kita kontak tuh dinas terkait, contoh UMKM, kita bisa minta bibitnya gitu. Jadi banyak banget program-program memang pemerintah itu kurang disosialisasikan. Nah, namun memang di situ juga tugas kita sebagai wakil rakyat gitu. Kalau saya DPRD DKI yang untuk sosialisasikan gitu program-program pemerintah apa. Banyak banget program-program pemerintah, contohnya yang bisa assisted kita, mendampingi kita untuk mendapatkan kesempatan sepanjang seperti yang bakal dipandu oleh pemerintah gitu. Jakpener itu juga itu pertama juga kita udah di-train dari awal gitu, resume, CV. Jadi terkadang kita juga nggak bisa menyalahkan seutuhnya kepada pemerintah, karena pemerintah juga they actually trying juga, dia melakukan sesuatu, namun memang program-program pemerintah itu terkadang semua programnya nggak nyampe ke masyarakat luas gitulah. Jadi memang banyak banget program pemerintah itu semuanya sebenarnya sudah ada, namun sosialisasinya itu agak kurang gitu. Yang lebih challenging di sini adalah ya tugas kita kan mengkritik, mengawasi dan controlling pemerintahan. Nah, di sini kita juga bisa caranya mereka contoh salah satu aku bisa ngambil gimana orang taat bayar pajak apa gitu kan, ada slogan gitu. Mereka nggak punya slogan-slogan tersebut gitu, orang baik taat pajak atau apa gitu kan, kita gitu. Contoh, nah yang sudah disosialisasikan orang jadi ingat. Jadi memang pemerintah semua program itu banyak banget. Aku kaget, aku lama di Australia, aku 10 tahun di Australia, banyak banget program pemerintah tuh yang kita tahu gitu, dari segala unsur, dari Beyond Blue, contoh segi metal, itu karena mereka kegiatan sosialisasi itu meraih semua bidang gitu, platform media, dari TV, dari semua. Kalau kita tuh payah banget, sorry to say, tapi emang pemerintahan kita ini. Nah, seharusnya contoh-contoh pemerintahan ini yang benar-benar tersiar untuk semuanya ini ya UMKM, berarti masih bagus gitu di situ. UMKM, medianya semua orang dengar gitu, tentang bantuan sosial juga BST ini semuanya dengar gitu. Jadi
terkadang kita juga bisa mengkritik pemerintah, tapi di sini juga terkadang aku membela juga karena memang sudah banyak program-program pemerintah namun belum tersosialisasikan secara sepenuhnya. Saya rasa itu. Makasih sebelumnya. Salam kenal buat Ibu Sonda, panutanku. Aku udah kepoin IG-nya dari kemarin. Salam kenal. Saya juga semua. Oke. Kalau ada kurang lebihnya maaf. Oke. Baik Bu Esti, terima kasih. Instagram. Oke. Selanjutnya mungkin dari Bang Aden. Dan terakhir nanti sebelum ditutup mendangnya. Kasih Amel. Ya kalau dari saya sebagai UMKM mungkin ungkapan ini adalah harapan ya. Yeah. Karena pertama yang kami terus-menerus harapkan adalah sebenarnya hal yang baik gitu. Artinya pemerintah juga perwakilan rakyat gitu, dan kemudian kami para pelaku usaha itu ketika ada kebijakan-kebijakan yang dibuat, kami hanya berharap supaya tidak ada dusta di antara kita begitu. Karena seringkali itu yang terjadi gitu. Jadi membuat akhirnya juga para pelaku UMKM akhirnya juga paling juga ini, paling juga itu. Jadi yang muncul itu asumsi yang negatif. Jadi sulit sekali sebenarnya bangsa ini bisa optimis karena akhirnya dari kita sendiri juga yang kemudian menciderai harapan-harapan atau kepercayaan itu. Itu pertama. Yang kedua, ya kami selalu meyakini bahwa setiap kebijakan pasti itu baik. Tentu untuk kebaikan dan sebagainya. Nah, tetapi nampaknya ada yang hilang, ini menurut saya ya, ada yang hilang dari jati dirinya kita bangsa Indonesia, yaitu musyawarah yang gotong royong itu tuh hilang rasa-rasanya begitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, saya sendiri pun tidak mendapatkan informasi yang jelas khususnya di Purwokerto begitu ya. Tapi juga keterlibatannya tidak gitu. Tentu dari teman-teman perwakilan rakyat begitu, atau DPRD setempat atau DPR RI pasti turun ke jalan begitu kan, turun ke lapangan melihat kondisi. Tapi rasa-rasanya kalau dari saya sepertinya kurang detail, kurang jeli gitu, sehingga hal-hal yang perlu diperjuangkan itu tidak mendarat dengan tepat begitu, sehingga akhirnya tidak semuanya itu merasakan. Padahal sebenarnya kita semua sepakat UMKM pun mengambil peranan penting di tengah kondisi pandemi seperti ini pun untuk tetap memutar perodaan perekonomian begitu kan. Ada pengaruhnya juga begitu. Nah, sehingga tentu harapan dari kami para UMKM kami bisa ikut dilibatkan gitu. Setidaknya kan sekarang media digital sudah berkembang, teknologi berkembang. Bisa tuh dari para anggota DPRD atau DPRI, terus kemudian ketika mau turun ke lapangan, kan bisa juga DM pribadi gitu, asisten-asisten para anggota DPR, mungkin kalau tidak langsung melakukan DM pribadi, pakai asisten, untuk kemudian bisa menjangkau para pelaku UMKM di kota-kota setempat begitu. Sehingga akhirnya bisa diberikan mungkin Google Form, apa sih aspirasi, suara-suara yang diinginkan dan sebagainya. Sehingga hal-hal kebijakan yang bisa dibutuhkan buat kami itu bisa tepat. Tentu dana pasti iya. Tapi saya berpikir di era digital seperti ini yang berkembang perlu manfaatkan juga, yaitu kalau kemarin ada tuh yang lucu-lucu bahwa sewa influencer sampai sekian. Tapi nyatanya tidak dirasakan oleh semua UMKM begitu. Hanya mungkin UMKM tertentu dan sebagainya. Nah, kami berharap karena di tiap-tiap kota itu ada juga influencer-influencer lokal begitu, selebgram lokal. Nah, kalau memang ada dana untuk membantu ke situ, karena jelas kalau UMKM ikut bayar nih, kayak misalnya di Purwokerto aja, itu minimal itu 50.000 hanya story. Misalkan minta dipromosikan. Tapi beberapa selebgram lokal pun ada yang followersnya itu followers beli, bukan followers asli. Jadi kan sama aja bohong. Kita bayar 50.000, ternyata produk kita tidak tersebar begitu. Nah, jadi
mungkin di bagian itu pun pemerintah bisa bantu begitu. Artinya pemerintah ini kan yang pelaksana kebijakannya. Nah, mungkin dari teman-teman DPR, DPR RI begitu, DPRD bisa juga memberikan bantuan ya, artinya masukan supaya kira pemerintah bisa membantu sampai pada ranah seperti itu. Karena kan sekarang era digital begitu kan. Nah, itu bisa dong kalau memang sulit untuk musyawarah seperti zaman dulu harus ketemu di balai desa atau di mana, kan ini bisa dibuat grup WhatsApp atau apa dan sebagainya, tapi memang pas gitu, Zoom gitu. Jadi memang bantuan-bantuannya jelas. Karena jujur saya khususnya di Purwokerto ya, nampaknya bantuan-bantuan itu seperti bantuan yang ada lalu digelontorkan gitu saja. Tapi mau mendarat atau tepat atau tidak enggak. Kayak contoh prakerja. Saya menemui beberapa fakta gitu ya, kasus ya. Ada orang-orang yang sebenarnya dia memiliki usaha, bahkan dia kontraktor rumah, dia dapat dana prakerja. Saya nggak ngerti kenapa bisa kok, padahal dia punya perumahan, bahkan beberapa perumahan dia bangun. Saya kenal orang itu karena saya tahu orang itu, tapi dia dapat dana prakerja. Sedangkan ada orang yang kemudian jelas menganggur, tapi tidak dapat dana prakerja. Nah, ini kan ironi. Jadi sepertinya rasa-rasanya kebijakan itu cuma dibuat lalu digelontorkan gitu saja. Artinya itu tepat atau tidak, tidak ya. Itu mungkin kritik gitu dari kami pelaku UMKM supaya akhirnya kalau ada niat baik di antara kita semua gitu, tidak ada dusta di antara kita, tentu harapannya ini bisa tersampaikan begitu. Karena kami pun mengharapkan sesuatu perubahan yang jelas begitu, bukan dusta gitu. Karena ya saya meyakini apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Saya selalu pegang itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Aden. Dan terakhir sekaligus penutup mungkin dari Bu Sonang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel. Jadi kalau untuk bicara mengenai masalah UMKM, tentu saja nggak bisa lepas semua stakeholder, baik itu pemerintah, legislatif, DPRD tingkat 1, 2, dan peran serta masyarakat, dan juga tentu saja media informasi. Nah, semua kebijakan, semua daya upaya terutama untuk di legislasinya, kita lakukan pembentukan undang-undang bagaimana supaya usaha mikro naik level, bagaimana masyarakat yang atau melakukan pemutusan hubungan kerja bisa beralih profesi menjadi pengusaha baru dengan dimudahkan dalam hal pengurusan izin-izin. Nah, yang pertanyaannya adalah apa yang bisa disinergikan. Semua kebijakan sudah dilakukan, anggaran sudah dilakukan. Nah, seringkali ada yang nanya sama saya begini, Bu, kalau semua orang jadi semua orang menjadi pengusaha, pelaku usaha, terus yang beli produknya siapa? Pertanyaan menarik, kalau nggak ada yang beli kan berarti usahanya nggak dapat ada perputaran cash flow-nya nggak masuk. Nah, pertanyaan itu siapa? Tentu saja kami dari DPR dorong untuk semua kementerian. Kalau kita bicara mengenai UMKM, anggaran-anggaran dari seperti itu harus memprioritaskan produk dan jasa dari UMKM. Nonsens kita bicara mengenai menengah kalau kementerian tidak menggunakan secara langsung produk-produk jasa yang dihasilkan. Nah, misal rapat-rapat, baju seragam dan lain sebagainya, janganlah lagi dilakukan tender-tender tender besar begitu. Ya, prioritaskan. Sepakat, Bu. Sepakat. Kalau misalnya memang kita bicara mengenai UMKM harus tumbuh ya, mau nggak mau kementerian lembaga sendiri dulu, karena yang saat ini mempunyai uang dan salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi ini adalah government spending. Karena apa? Domestic consumption itu turun gitu. Kemampuan daya beli masyarakat turun, mau tidak mau yang punya uang sekarang ini adalah pemerintah. Mau nggak mau kementerian lembaga harus menyerap atau melakukan anggaran untuk terhadap produk-produk dan jasa kecil dan menengah. Itu satu. Kemudian apalagi yang kedua, ya mau nggak mau kita harus melakukan gerakan yang namanya beli di warung tetangga.
jangan lagi beli apa namanya supaya itu berputar. Kalau enggak ya siapa yang beli? Warung tetangga. Apakah beli sembako dan apakah misal Setuju. ya berbagai macam lah kebutuhan. Kemudian ketiga, ya mau nggak mau cintailah produk-produk Indonesia, itu harus menjadi Wajib. kunci gitu ya. Kalau kita bicara gotong royong, itulah gotong royong yang sesungguhnya. Beli produk itu. Tahu hal-hal kan. Apa namanya ya mungkin ada beberapa di sektor mengandalkan bahan baku dari luar. Nah mau nggak mau nanti ke sini karena saya dengan industrian ya, oh ternyata kita membutuhkan industri ini, kemudian seperti H2O2, kita harus Bu untuk yang namanya membuat bahan baku obat, dan itu bisa dilakukan. Nah hal-hal semacam ini dorong kepada semua masyarakat untuk membeli produk dalam itu harus menjadi lah pokoknya dalam alam bawah sadar. Itu menurut saya sinergi yang bisa dilakukan agar apa hari kita nggak bisa lagi ngomong apa banyak omong gitu ya, omong kosong belaka. Yang hari-hari butuhkan adalah bahasa lakukan semua pihak, pemerintah, tidak hanya DPR RI, seluruh masyarakat. Nyatanya apa ya, itu yang tadi. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua diskusi pada sore hari ini. Sungguh menarik ya. Terima kasih buat Dua Lucky Channel, buat Amel. Terima kasih buat kapan-kapan kita makan siang bareng. Siap. Kan? Karena kita Siap. Baik. Ya, kita PKI di Jakarta. Anytime. Ya, nanti kita Dapil 1. ya, dan juga Mas Aden di Purwokerto jauh. Kalau bisa nanti minta kontaknya. Kalau ada yang perlu untuk namanya support gitu ya. Dan juga kalau misalnya pun nanti ada program-program dari kementerian, kita juga punya perwakilan rakyat dari daerah Purwokerto. Karena memang kenapa tadi kalau sedikit jawab ya, kenapa kok mungkin wakil rakyatnya nggak jemput bola? Nggak semuanya di Komisi 6 mungkin yang bersinggungan dengan usaha mikro kecil 10 yang concern mereka dengan kondisi di bidang pendidikan, ada yang concern dengan kesehatan dan lain sebagainya. Itu salah satu yang jawab. Kenapa wakil rakyatnya kok nggak jemput bola sih gitu ya? Mungkin kebetulan yang mitra kerja saya dan memang bidang saya adalah di bidang ekonomi, mau nggak mau memang saya pasti semua media sosial saya promosi anggaran program-program pemerintah itu ya tapi itu tidak menjadi excuse karena dengan adanya teknologi informasi dengan pemerintahan itu kan sangat bagus ya, dari gubernur, bupati, kemudian ke lurah, RT RW dan sampai musrenbangnya juga ada. Tidak bisa terputus dengan seperti itu ya. Kita harapkan juga nanti nah ini persoalan lagi yang berikutnya adalah kita tidak punya satu data yang merepresentasikan kecil menengah kita saat ini. PR dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kami mendorong agar kita memiliki satu data yang jelas. Kata ada 65 juta pelaku UMKM. Mana aja mereka tidak bisa menjelaskan. Itu permasalahan kita. Hanya di UMKM masih simpang siur, data bantuan sosial pun masih menjadi pertanyaan gitu. Sudah berapa banyak, ada yang bisa dapat 2 kali, ada yang seharusnya dapat gitu. Nah, ini menjadi PR bersama hari begini. Informasi program itu luar biasanya, masa sih nggak punya bisa ini satu data gitu. Itu balik lagi. Itulah sinergi daripada kementerian elemen masyarakat. Oke, thank you so much, Amel. Oke, baik. Terima kasih Bu Sonda, terima kasih Bu Esti, terima kasih juga Bang Aden. Terima kasih semuanya. Mungkin terakhir kita ambil gambar. Saya akan screenshot.
Oke, satu, dua, tiga. Oke, one more time. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin dari Bang Aden bisa dibantu untuk screenshot. Soalnya di layar saya banyak komen, jadi agak ada Aku aja. gitu. Satu, Oke, iya, oke buat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti aku DM masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Bu Sondang, Bang Aden sudah join di live Instagram pada hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Amel, Lagi di acara. Bu Hesti, Bu Sondang. Oke, terima kasih.